tasawuf. Oke. Tasawuf dan kebatinan hubungannya ini harus dijawab dari dua hal. Pertama, tasawuf itu punya dua arti. Pertama, tasawuf dalam arti tathhirul qalb wa tazkiyatun nafas, membersihkan hati, menunjukkan jiwa. Ini bisa juga bahwa tasawuf itu adalah kebatinan dalam arti bahwa tasawuf membahas semua yang batin. Yang batin artinya yang hati. Karena hati ini bukan hati dalam ilmu biologi, tapi hati latifah rubbaniyah, ilahiyah, latifah software ya. Jadi tasawuf itu memang membahas takhalli, tahalli dulu. Tajalli tasawuf tingkat kedua. Tasawuf yang kedua adalah ma'rifatullah. Tapi bukan ma'rifatullah dalam arti orang awam. Orang awam artinya mayoritas ahlu sunnah wal jamaah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi. Itu juga ma'rifatullah. Tapi dalam tasawuf ini ma'rifatullah adalah ma'rifatu dzatillah, masuk di dalam sir. Sir ini tidak diomongkan dengan lisan, tidak ditulis dengan buku, tapi dia transfer dari hati murid ke hati syekh. Dari sini juga bisa tuh dalam ilmu kebatinan. Jadi dia mainnya bukan fisik, bukan materi, tapi dia sir. Sir ini bukan lagi akal, tapi di kami itu tingkat nafas, tingkat kolbu, tingkat ruh, tingkat sir. Ini sir paling tinggi itu. Nah, ini sir ini di ilmu hakikat. Di kami itu ada 70 sir tahapannya, dan itu tidak diomongkan, tapi dia langsung transfer dari hati syekh ke hati murid. Berkaitan dengan kebatinan, saya sebenarnya tidak terlalu paham mengenai kebatinan ya, tapi sepanjang yang saya mungkin dengar-dengar lah, dan ini tidak mewakili kebatinan. Dengar-dengar tentang kebatinan itu barangkali kebatinan yang yang membahas tentang misalnya klenek gitu ya, klenek mistis. Memang ada mirip-miripnya juga tuh. Cuman kalau di kami, kebatinan di kami itu pertama membersihkan hati, menyucikan jiwa, tasawuf dalam arti pertama. Yang kedua, transfer ilmu hakikat ma'rifat. Ini tidak diomongkan. Saya tidak pernah ngomong tuh, kecuali hanya bagian luar-luarnya saja. Misalnya la ilaha illallah maksudnya adalah la maujuda illallah. Al-ismu la yufariqul musamma wa huwa ma'akum aina ma kuntum aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Itu artinya memang di kami itu bidzatihi. Bukan penafsiran ya. Jadi kita mengalami. Lanjut Bang Lia, Bu Lia. Lanjut. Soalnya di sini itu kan kebatinan itu bukan berbicara tentang Allah, tapi tentang kesaktian, bisa melihat alam jin gitu, bisa nari gitu. Kan itu kan masa kan nggak ada hubungannya kok bisa disamakan gitu masalahnya. Begini, kebatinan yang di kami itu ada juga. Tapi makanya di sini itu pas masuk thariqah karkara ini, syaratnya ini tidak ada yang melanggar syariat. Soal istikharah, amalkan zikir 40 hari, baru musyahadah cahaya Allah, menyaksikan cahaya Allah. Ini menyaksikannya dengan mata hati, dan cahayanya ini sudah di alam malakut. Yang dimaksud alam malakut, sudah alam di luar ruang dan waktu. Jadi sebenarnya disebut alam malakut, ini kontradiksi intermenis. Artinya sudah bertentangan tuh, alam malakut ini sudah bertentangan. Tapi untuk memudahkan memahami, ya udah alam malakut. Tapi kalau alam malakut, nah, maka itu di luar ruang dan waktu. Karena memang alam ini di luar ruang dan waktu. Nah, mengenai tadi kesaktian alam jin, alam malaikat kami tidak bahas. Kalau kami bahas itu berarti kita turun tuh. Karena kita cahaya Allah. Itu di bawahnya nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW. Itu di bawah terus ke bawah. Baru alam jin, itu sufliyat. Kalau di kami ini ulwiyat, alam malaikat, alam nur itu. Dan alam nur ini ada dibahas di dalam kitab tasawuf karya Syekh Muhammad Sidi Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Cek kitab Mishkatul Anwar. Dari awal sampai akhir membahas tentang cahaya Allah dari awal. Dan cek di channel Jamal Malut 66, saya menjelaskan tentang kitab Mishkatul Anwar ini. Kemarin ada yang dari Jambi,
eh, ke sini untuk belajar itu. Cuma nggak sampai selesai karena beliau langsung ke Mesir. Sekarang ada di Mesir. Yang kedua mengenai akidah saya membaca kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin bahas wujud, qidam, baqa, mukhalafat utusi. Tapi sudah agak campur dengan ilmu hakikat. Tapi nggak saya bongkar rahasianya. Cek di channel Jamal spasi ke spasi Malut spasi 66. Itu Ummul Barahin. Maksudnya kalau takut akidah saya misalnya menyimpang, cek di sana. Jadi kalau masalah kebatinan, kalau Ba'liyah berkata bahwa ilmu tasawuf tidak berhubungan dengan alam malakut, alam jabarut, alam lahud, oh berarti Ba'liyah ini saya tidak menyalahkan sih. Memang tahapnya memang belum di alam jabarut. Ini ilmunya bukan baca buku sih. Saya juga baca cuman dulu gak paham. Nah, baru saya setelah dimasukkan ke dalam jabarut, lahud itu baru ini memang ilmu tidak diungkapkan dengan lisan, tapi transfer hati syekh ke hati murid, begitu tuh. Ngelek ya? Iya ada ngeleknya tadi. Lanjut. Terus kita tujuannya untuk masuk ke alam malakut itu apa ya? Oh itu anugerah, bukan tujuan. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Bukan tujuan. Saya ke alam jabarut, ke alam lahud, malakut, anugerah dari Allah. Allah masukkan. Oh, kita Sampai sudah pernah mengalaminya, kan? Sampai sudah pernah mengalaminya berarti ya? Bukan hanya saya. Semua murid Thariqah Karkariyah sebanyak 2 juta lebih tersebar di 5 benua. Semuanya musyahadah cahaya Allah tanpa terkecuali. Cek di channel At-Thariqatu Al-Karkariyah di YouTube. Itu semua memberi penyaksian. Terus sampean waktu masuk ke alam itu apakah sampean itu sadar atau dalam mimpi atau bagaimana? Sadar. Dan begini Mbak Lia. Bukan hanya saya. Mbak Lia pertama sholat istikharah. Iya. Sholat istikharah. Kedua amalkan wirid kami. Pas proses baiat Mbak Lia masuk sendiri. Maksudnya begitu tuh. Tapi kita maksudnya kalau misalnya Mbak Lia mau, kalau enggak kita enggak ada paksaan, enggak ada. Iya. Dan Mbak Lia ada saya kasih tambahan bahwa di alam malakut itu kami menyaksikan sesuai apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Contoh mengenai cahaya Allah itu. Assalamualaikum Ki. Nanti baru bergabung. Siap. Salam kenal. Ya gantian tadi. Nanti saya bersama Mbak Lia dulu. Sampai itu waktu di sana di alam itu sampai bertemu dengan siapa saja dan apa yang sampai lakukan di sana? Ya, begini. Di alam sana, bukan di alam sana sih. Tadi kan sudah bilang bukan alam sebenarnya. Di alam malakut itu pertama Allah menjelaskan Ini siapa ya? Dulu dong suaranya saya nggak dengar ini. Sudah saya mau. Ayo lanjut. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durriyun. Jadi ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di alam malakut itu kami menyaksikan empat-empatnya ini. Begitu. Jadi tidak ada di dalam yang kami musyahadah itu di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Bahasanya sekarang begitulah. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi misalnya nih cahaya Allah. Begitu Allah menjelaskan kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durri. Nah maka kami menyaksikan empatnya ini sekaligus. Kalau saya yang naik dari langit pertama, kedua sampai ke aras, itu ada juga hadisnya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan langit pertama dia bandingkan langit kedua. Langit itu seperti cincin di antara padang Sahara. Langit kedua terus seperti itu sampai aras. Jadi kami melaksanakan sabda Nabi Muhammad SAW. Sampai yang itu waktu naik ke langit 7 sampai bertemu dengan siapa? Kami bukan bertemu ya, melaksanakan sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang begini,
saya ketemunya begini. Begitu tuh Mbak Lia. Enak kok. Iya.